عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه التابعين لهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران من ayat 10. Hadratul Mukarramin, Bapak Ibu jamaah yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita bersyukur dan bersyukur. Hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, diberikan luang waktu, terlebih istiqomah guna bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan ta'lim berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan pula kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang tentunya kita semua insyaallah nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat Al-Imran ya. Sebagaimana kemarin yang sudah disirati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang rasikh itu yang selalu berdoa harapannya menggantungkan diri dengan Allah. Sebagaimana yang terungkap dalam ungkapan doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi orang yang rasikh itu orang yang selalu menggantungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mudahan termasuk dari golongan orang ini insyaallah. Yang dia khawatirkan oleh Nabi itu kan kemarin 3 ya. Tidak ada yang dikhawatirkan oleh kepada umatku kata Nabi kecuali 3. Pertama, ayyaksura lahumul mal fayatahasadu fayaktatilu. Pertama yang dikhawatirkan oleh Nabi terhadap kita sebagai umatnya itu ketika dibukakan oleh Allah banyak harta tapi timbul perhasudan, bahkan tidak sedikit jadi saling bunuh. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi itu. Dibuka harta itu banyak-banyak, tapi ujung-ujungnya saling hasud, bahkan tidak sedikit saling bunuh gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Bahkan akhir zaman itu memang keran kehartaan itu bakal dibuka oleh Allah tuh nanti. Bahkan konon menjelang akhir zaman betul itu semua manusia kaya raya semua. Sampai mau ngeluarin zakat itu bingung manusia tuh, nggak ada yang nerima. Kalau sekarang kan masih dikejar-kejar kita, yang kaya masih dikejar, alhamdulillah. Nanti kalau nanti tuh kayaan semua mau ngeluarin zakat tuh nggak ada yang nerima loh, orang kaya semua. Akhir zaman nanti tuh. Dan sekarang saya sudah dimulai itu berlomba-lomba saling kaya mengkayai diri kan. Walaupun kaya yang cara apa, yang penting maling pun jadi itu. Yang penting kaya kan. Tapi ujungnya saling hasud, iri-irian gitu, bahkan tidak sedikit saling bunuh. Bahkan tidak mau peduli, saking hartanya kan keropak masjid aja dibongkar.
Pokoknya nggak peduli lagi dah. Itu. Gerobak masjid kita kalau dibongkar, itu nggak peduli lagi tuh. Pengen apa? Pengen duit tuh, pengen harta tuh. Tidak peduli dengan kaya apapun, yang penting punya harta. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi itu. Yang kedua, ayyuftaha lahumul kitab fa yakhuduhul mu'minu yabtaqi ta'wiluhu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Nabi itu, dibukakan keran keilmuan, lalu manusia banyak ilmu, cuman ilmunya tidak manfaat. Ilmunya tidak ada guna. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi itu. Cerdas-cerdas, pinter-pinter orang ginian nih. Jangankan udah tua pantas itu, anak TK aja sekarang pinter-pinter. Lebih pintaran kita daripada pintaran anak TK, bahkan kadang-kadang daripada kita. Anak TK sudah pinter bahasa Arab. Anak TK pinter doa-doa. Anak TK pinter bahasa Inggris. 25 nabi hafal dia. Lah kita 25 nabi aja berepotan gitu. Pinter-pinter anak-anak sekarang. Hadis bahkan target sekian hadis sudah hafal. Kelas 1 SD sudah sekian juz. Bagus, dibuka ilmu. Cuman yang dikhawatirkan oleh Nabi, dibuka keran keilmuan tapi tidak ada manfaat ilmunya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi itu. Makanya pantas kalau kata guru, kalau ilmu kita pengen banyak, buka kitabnya, hafalin kitabnya. Buka bukunya, hafalin bukunya, itu ilmu banyak tuh. Bapak pengen banyak ilmunya, ibu pengen banyak ilmunya, ya udah, hafalin tuh bukunya. Banyak ilmu tuh. Tapi kalau mau barokah ilmu, tidak bisa didapat di situ. Barokah ilmu itu hormati gurunya. Baru dapat barokah keilmuan kalau hormat dengan gurunya. Lah sekarang orang banyak ilmu, gurunya ditendang. Gimana mau barokah? Ya kan? Orang-orang kuliahan tuh banyak tuh ilmunya tuh. Gurunya ditempelin kan. Gurunya dipenjarain kadang-kadang. Jadi nggak ada barokah. Yang ketiga, ada ilmu tuh manfaat. Nah, kalau ilmu manfaat ini lebih lagi dari situ. Bukan hanya gurunya itu dihormati juga, tapi dihadami sama dia. Pokoknya keperluan guru itu dihadami terus. Sendal jepitnya pun ketika belok ke sini diseginikan. Kemana-mana diikuti. Apa yang diperlukan dia penuhi. Semua itu dihadami. Bila perlu nyangkul kata guru. Kata guru pergi. Kata guru diam. Kan gitu. Nah, itu manfaat ilmu di situ. Ya Allah. Dan kadang-kadang sekarang ini hilang tuh. Santri itu macam begitu hilang sekarang. Pokoknya kalau ngaji di satu tempat atau pesantren di pondok itu pasti ilmunya yang dicari. Gurunya nggak peduli. Bahkan kalaupun disuruh-suruh sama gurunya, ngambek tuh orang tuanya tuh. Anak saya mau ngaji ke sini tuh bukan untuk disuruh-suruh. Padahal disitulah letaknya sebetulnya. Keilmuan akan jadi manfaat ketika gurunya itu sudah dihadami oleh kita. Enggak peduli ilmunya sedikit, tapi kalau sudah manfaat, insya Allah tuh ilmu akan berkembang. Benar. Dan itu 1001 santri yang bisa gitu tuh 1001. Dan kadang-kadang itulah cikal bakal ulama gede itu. Cikal bakal ulama gede itu masa gitu. Ngadami gurunya. Capek dah pokoknya gitu. Santrinya capek, beda lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi ya, dibuka keran keilmuan tapi tidak ada manfaat dalam ilmunya. Lalu yang terakhir kata Nabi, wa ayyazdada ilmuhum wa yudayya'uhu fala yubalu alaihi. Yang ketiga yang dikhawatirkan oleh Nabi kepada kita sebagai umat Nabi akhir zaman ini, tambah keilmuan tapi ilmunya disia-siain. Tambah keilmuan tapi disia-siain.
Ya percuma juga, nggak dipakai itu, nggak diamali. Hafal hadis, hafal Quran, tapi perilakunya lebih kacau daripada orang yang nggak hafal itu. Atau keilmuannya tambah-tambah banyak, tapi di masyarakat makan tercela perilakunya. Nah ini ya bagus ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari yang ini, insya Allah ya. Diberi harta, mudahan barokah hartanya. Dibukakan keran ilmu, mudahan Allah berikan kita yang manfaat. Lalu dibukain tambah-tambah keilmuan, mudah-mudahan ilmunya kita diamalin, insya Allah ya. Lalu kemudian dalam ayat selanjutnya yang ke-10 ini akan menjelaskan tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang kafir tentunya, dan juga sekaligus memberitahukan pengaruh keduniawian nih. Gimana pengaruhnya keduniawian kita terhadap kehidupan kita ini. Kata Allah, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wallahu alam bi haqiqatul murad. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan tughniya, tidak akan bisa menolak anhum dari mereka, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, minallahi, dari Allah, syai'a, sedikit pun. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, mereka itu waqudun nar, bahan bakarnya neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kada bi ali fir'aun, sebagaimana adatnya kebiasaannya Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, kadzabu, mereka itu membohongkan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Akhirnya fa khadahumullah, Allah nyiksa mereka bidzunubihim, dengan sebab dosa mereka. Wallahu, dan Allah syadidul iqab, amat siksanya amat keras. Qul, katakan ya Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Enggak boleh nyebut kafir ya sekarang ya. Ganti. Lilladzina non muslim. Enggak mantas. Satughlabuna, kelak bakal menderita kekalahan. Wa tuhsyaruna, dan bakal dikumpulkan ila jahannam, ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Udah segitu dulu ya, sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Yang dimaksudkan kafir di sini itu siapa? Ada yang menyebutkan kafir yang dimaksudkan ini adalah jami'un min kufu min man kafaru min awaliz zaman ila akhirih. Yang disebutkan kafir itu seluruhnya orang yang kufur dari mulai awal zaman sampai akhir zaman. Pokoknya dari mulai dulu sampai saat ini, bahkan sampai kiamat. Yang disebut kafir ini aja masuk ke dalam kategori ini. Lalu ada mufassirin yang kedua, yang dimaksudkan kafir ini yang di sini itu adalah Nasoro Najron, Nasoronya negeri Yaman. Ada mufassirin yang ketiga yang mengartikan kafir yang dimaksudkan itu adalah kafir Makkah. Tapi yang jelas al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibaratnya redaksinya pakai umumnya lafaz, tidak memakai karena sebab. Sebabnya mungkin orang Mekah, sebabnya mungkin orang Najron, atau sebabnya mungkin karena orang kafir pada masa itu. Tapi sejatinya kafir ini termasuk kafir orang sekarang, karena tidak termasuk dengan zaman-zaman lagi. Pokoknya innal ladzina kafaru, siapapun orang yang kafir, yang kufur dengan ayat-ayat Allah,
Lan tughniya anhum amwaluhum, kata Allah. Tidak bisa menghalangi harta mereka, wala auladuhum, anak-anak mereka pun, minallahi syai'a, dari siksa Allah sedikit pun. Gak ada bisa yang bisa menghalangi hartanya, anaknya tidak akan bisa menghalangi siksa Allah. Ini maksudnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh mereka, punya harta sebanyak apapun, gak ada guna di sisi Allah, karena gak bisa mencegah lagi siksa Allah. Bahkan dalam ayat ini disebutkan didahulukan amwalahum wala auladahum, amwalnya dulu didahulukan. Kenapa? Karena anna syakhsu awwalu ma yaqtadi bil amwal summa bil aulad. Karena seseorang itu yang pertama kali yang diinginkan itu adalah harta. Ketika sudah punya harta biasanya pengen anak. Ya kan? Masa-masa muda tuh pengen apa tuh? Pengen kawin dulu, pengen usaha dulu. Biasanya kan usaha dulu. Berarti pengen harta tuh. Usaha, selesai usaha punya duit, mapan dikit, kawin. Baru begitu kan? Sudah nikah, baru pengen punya anak. Udah punya anak, pengen lagi ibu binian. Begitulah siklusnya manusia. Maka didahulukan oleh Allah sifatnya adalah pertama amwal, hartanya dulu. Karena memang keinginan manusia itu ke situ awalnya. Jadi pemaknaan dalam ayat ini, anna zinatahum wa izmuhum la yadfa'u anhum syai'an min iqabillahi abada la qalilan wala katsiran. Jadi pemaknaan ayat ini, keindahan mereka, keagungan mereka, semuaan itu tidak akan bisa menolak dari siksa Allah. Kecilkah besarkah yang dilakukan oleh mereka dari harta itu, enggak ada guna, kata Allah. Enggak bakalan bisa lagi dia mengelak dari siksa Allah nih. Bahkan disebutkan oleh Allah, wa ulaika hum waqudun nar. Mereka ini jadi api neraka itu, jadi suluhnya tuh. Jadi kayu bakarnya. Kan kayu bakarnya neraka itu cuma dua kan? Waquduhan nas wal hijarah. Dinyalakan api neraka itu dengan manusia dan batu. Naudzubillah, naudzubillah, mudahan kita jangan termasuk di dalamnya. Sampai-sampai ketika ayat turun itu, bahwasanya malaikat itu memberikan wahyu kepada baginda Rasul, malaikat Jibril, lalu di dalamnya itu menyebutkan bahwa waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika itu adalah di belakangnya dapur Siti Fatimah, ada yang nangis terseduh-seduh, gak mau berhenti, sampai kedengaran dengan telinga baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sampai datanglah baginda Rasul ke rumah Siti Fatimah. Ya Fatimah, ada apa ini? Siapa yang nangis? Pas dilihatin tuh batunya ulekannya Siti Fatimah. Batu yang biasa yang dipakai menggiling gandumnya Siti Fatimah. Nangis terdengar oleh baginda Rasul, kencang betul. Begitu ditanya oleh baginda Rasul, wahai batu, kenapa engkau nangis begitu keras? Sampai telingaku mendengar tangisanmu, ada apa engkau? Ternyata kata batu, ya Rasulullah, bagaimana aku enggak bisa menangis ya Rasul, sementara aku dengar ayat yang diturunkan oleh Allah tadi kepada engkau, bahwasanya neraka itu akan dinyalakan dengan manusia dan batu. Aku khawatir ya Rasul, batu itu adalah aku. Coba, batu aja nangis tuh. Dengar ayat itu turun, batu nangis lantaran takut, khawatir dia masuk ke situ. Kita dengar ayat itu biasa aja, seolah kita nih gak bakalan. Gak ada lagi
batu yang dipakai, nggak ada lagi yang jadi kayu bakarnya kecuali dua itu, manusia dan batu. Naudzubillahi min dzalik. Lalu kata Nabi, dipegang itu batu, diam kau, kata. Engkau tidak akan masuk ke dalam api neraka, tapi engkau akan masuk bersama putriku di dalam surga. Maka ada batu yang masuk ke dalam surga, salah satunya adalah batu itu bersama Siti Fatimah. Coba, kalah kita dengan batu, Pak. Batu itu sudah jaminan. Nabi sudah siap masukin dia. Batu aja takut. Padahal batu yang dimaksudkan itu bukan sembarang batu semuaan, bukan. Batu yang dimaksudkan itu adalah batu yang dijadikan sesembahan sekarang. Itu yang dijadikan tuh. Yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka itu batu. Batu-batu yang dijadikan sesembahan, batu akik gitu, batu pirus, cujubung, yang dijadikan musyrik oleh manusia, dijadikan penyembahan. Kalau nggak ada ini, kamu nggak bakalan dapat. Nah, oh, emangnya kalau nggak ada ini warungku sepi. Emangnya itu batu bawa apa? Gitu. Nah, itu batu-batu yang gitu tuh. Kalau batu itu membuat kita musyrik, masuk ke dalam itu. Apalagi batu yang dibentuk, diwujudkan sebagai wujud sesembahan kayak Tuhan, lalu disembah-sembah. Nah, itu betul, batu lempar. Batu-batu yang begitu, patung-patung. Nangis batu itu. Maka wa ulaika hum waqudun nar, kata Allah. Enggak tanggung-tanggung dia, wa ulaika, mereka itulah, kata Allah. Siapa yang kafir tuh? Enggak ada lagi yang bisa mengelak, semuaan bakal masuk itu. Waqudun nar, kata Allah. Jadi suluhnya neraka, bahan bakarnya neraka dah. Lalu kadab bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kadab bi ali aidabuhum ka'adati ali fir'aun. Sebagaimana adat kebiasaannya keluarga Fir'aun tuh. Maksudnya Ali Fir'aun itu biasanya kalimat Ali itu disandarkan kepada sesuatu yang mulia. Itu Ali itu biasanya begitu. Ali Ibrahim wa Ali Muhammadin, Ali Dawud. Itu biasanya disandarkan ke yang mulia. Tapi di sini disebutkan alinya disandarkan ke Fir'aun. Maksudnya Ali di sini bukan Fir'aun mulia, tapi berdasarkan fakta kenyataan bahwa Fir'aun pun pernah mulia karena jadi raja gitu. Maka disebutkan Ali ke Fir'aun. Padahal buktinya dia terlaknat. Tapi karena dia raja punya kemuliaan. Oke lah, oke. Karena raja yang dolim pun dihormati kan gitu. Sekalipun nggak mau hormat, tetap di hadapan dia kayak pengen hormat. Gitu. Atau barangkali disuruh hormat. Kalau enggak digetok. Kalau enggak dipenjara itu. Kayak di Korea itu kan. Kalau enggak nangis, kalau tuannya meninggal itu kan di penjara. Kalau gitu. Begitu juga kalimat ini. Bukan berarti Fir'aun itu disandarkan alinya ke Fir'aun lantaran mulia, bukan. Karena memang dia itu pernah jadi raja, itu aja. Karena raja biasanya dihormati, maka disebut Ali disandarkan ke dia. Nah, keluarga Fir'aun ini berarti di dalamnya termasuk keluarga aslinya, keluarga turunannya, bala tentaranya, termasuk orang-orang yang mendukung dia. Nah, itu ahli Fir'aun. Disebutkan oleh Allah seperti itu. Bahkan kalimat Fir'aun itu sering sekali di dalam Al-Quran itu, sampai 500 lebih. Allah sebutin Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun gitu. Kenapa Fir'aun ini sering betul disebut daripada Namrud, daripada Abu Jahal gitu? Karena Fir'aun ini lambang kesesatan, lambang kedurhakaan, lambang kezoliman. Fir'aun. Bahkan disebutkan sedolim-dolimnya umat Nabi Muhammad tidak bisa mengalahkan dolimnya Fir'aun. Super dolim dia tuh. Bagaimana nggak dolim coba? Kalau orang biasa umat Nabi Muhammad dolimnya membunuh, Fir'aun biasa. Kalau maling, Fir'aun biasa. Kalau mencurangi, Fir'aun biasa. Nah, kalau umat Nabi Muhammad macam begitu, sama itu dengan Fir'aun juga, tapi biasa.
Tapi kedoliman yang memuncak di Fir'aun adalah tidak ada yang sama dengan umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad tidak pernah orang dolim ngaku jadi Tuhan. Tapi Fir'aun sudah dolim, kelakuannya bejat, ngaku Tuhan lagi. Ada umat Nabi Muhammad yang ngaku jadi Tuhan? Ada. Tapi tidak berani dia untuk melakukan perbuatan yang lain kan? Dia sendiri kadang-kadang kelakuannya. Tapi Fir'aun enggak. Makanya sekuat-kuatnya kezaliman umat Nabi Muhammad tidak akan setaraf dengan Fir'aun. Maka Fir'aun ini dijadikan simbol. Bahkan disebutnya kun oleh Nabi Musa, wa kullu sultanin la ya'dilu fi sultani wa fir'auna sawaun. Setiap orang yang dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak adil dalam kepemimpinan, maka dia dengan Fir'aun sama aja. Nauzubillah min dzalik. Sama aja. Jadi kalau wayah ini ada pemimpin yang dolim, ya berarti sama aja. Sama aja. Yang mendukungnya sama aja. Yang mencoblosnya sama aja. Nah, tanggung aja. Aku nggak pernah nyoblos. Aku nggak nyoblos itu. Walladzina min qablihim. Yang kedua kata Allah, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, sebelum Firaun maksudnya. Siapa seperti umat-umat terdahulu, kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Iram, itu kan sebelum itu. Itu mereka pun juga sama. Kelakuannya itu kadzabu bi ayatina, kelakuannya itu suka bohongin ayat-ayat Tuhan. Pokoknya Nabi Musa nyampein gak digubris, Nabi Ibrahim nyampaikan gak digugu, pokoknya semua itu ditentang, dibohongkan. Ini gak heran kalau Ustaz Ahmad dibohongin. Oh, Ustaz Ahmad Ustaz itu Nabi, dibohongin Nabi, apalagi pangkat orang wayahni gitu. Jadi mereka itu kelakuannya sama. Orang-orang macam begitu tuh karena mereka kelakuannya sama, kadzabu bi ayatina, maka akhirnya fa akhadahumullahu bidzunubihim, disebabkan karena dosanya mereka, fa akhadahumullah, Allah siksa. Gitu. Allah hancurkan mereka tuh. Bahkan di sini tuh termasuk daripada jumlahan mufassirat. Artinya ini memberikan kegembiraan sebetulnya ke dalam hati Nabi, bahwasanya kalaulah umat Nabi Muhammad itu tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, jangan berkecil hati, gitu maksudnya. Jangan berkecil hati, maka umat dulu pun begitu juga gitu maksudnya. Makanya disebutkan kada bi ali Firaun. Jadi jangan berkecil hati Muhammad, bahwasanya ikam ini nyampein gak dipercaya. Enggak, jangan berat sekali. Tuh. Umat dulu pun juga sama kata Allah. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa juga sama, semua membohongkan juga. Wa'lam annahuna qala kadzabu bi ayatina. Disebutkan dalam mufassirin ini, kalau dia dalam ayat ini disebutkan kadzabu bi ayatina, sementara di dalam ayat lain kafaru bi ayatillah. Sementara di dalam ayat lain disebutkan kadzabu bi ayati rabbihim. Beda-beda nih. Kenapa macam seperti ini? Ini hikmahnya untuk menyebutkan keanekaragaman takbir. Artinya kayaknya bahasa Arab itu macam seperti itu. Beda-beda ayat-ayatnya, beda-beda kalimatnya, tapi tujuannya sama. Itu menyebutkan keanekaragaman bahasa. Bahwa bahasa Arab ini banyak versinya.
Allah itu memberikan di sini nih, kadzabu bi ayatina, itu kan asalnya. Karena membohongkan ayat Allah, akhirnya fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Jadi Allah nyiksa mereka itu karena bidzunubihim. Bidzunubihim kalimatnya ada pakai ba. Ba itu bisa ba mulabasah atau ba-nya ba sababiyah. Berarti kalau misalkan disebutkan ba-nya itu ba sababiyah, berarti disebabkan karena dosa mereka itu fa'akhadahumullah, Allah siksa. Pertanyaannya, kalau enggak dosa berarti enggak bakalan kan? Dosanya apa? Kadzabu bi ayatina, membohongkan ayat Allah. Dosanya itu sebetulnya karena mereka itu punya dosa membohongkan ayat Allah, fa'akhadahumullah, Allah siksa. Sekarang kalau misalkan dia itu tidak mau disiksa, berarti benerin dong, terima tuh. Quran juga sama, kalaulah misalkan umat ini tidak mau disiksa, ya percaya dong dengan itu, dengan Quran. Ngebohongin aja Quran, ya wis, tunggu nasib tuh, siap-siap gitu. Sekarang kan banyak tuh, macam di Swedia itu, dikit-dikit bakar Quran, jadi apa? Jadi kebiasaan tuh, dikit-dikit bakar Quran, dikit-dikit bakar Quran, nantang kan itu. Ya kalau wista ini misalkan kita tidak ada yang bereaksi, misalkan tidak ada yang nangkep orangnya, dengan sendirinya kok nanti tuh, dengan sendirinya cara Allah tuh. Fa'akhadahumullah, Allah berikan ayat ini sebetulnya bukan untuk mereka saja, umat dulu. Umat Nabi Muhammad pun kalau berlaku seperti itu bisa jadi diturunkan oleh Allah. Allah berikan juga ini. Bukan berarti umat dulu itu berlakukan seperti itu lalu umat sekarang berlaku seenaknya gitu. Enggak, yang membohongkan ayat Allah itu fa'akhadahumullah itu akan berlaku juga. Akan berlaku juga nanti. Jadi tunggu aja, bentar aja itu. Bentar aja. Lalu wa nuzila amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Ayat ini turun ketika baginda Rasul pulang dari perang Badar. Ceritanya begitu. Kan Nabi itu perang Badar tuh mendapatkan kemenangan yang begitu luar biasa. Sehingga pada waktu kan 2 kali perang Badar tuh. Perang Badar pertama dengan perang Badar kedua. Perang Badar kedua ini yang lebih dahsyat lagi itu kan. Terjadi di 17 Ramadan. Ketika habis perang Badar, balik ke Madinah, lalu Nabi ketemulah dengan orang-orang Yahudi. Yahudi yang dimaksudkan itu adalah Bani Quraidah. Lalu kata Nabi, diajak mereka ini ke dalam Islam. Bahkan diancam oleh Nabi. Nabi ini kalau sudah keras-keras luar biasa, diancam. Nah dalam pengancaman itu lalu mereka mengatakan la yaghurrannaka an qatalta nafaran min Quraisyin ighmaran la ya'rifuna al-qital. Kata mereka, wahai Muhammad, engkau jangan terperdaya karena bisa mengalahkan golongan Quraisy. Yang mana golongan Quraisy ini ighmaran, mereka itu kacau balau, la ya'rifuna bil qital, mereka itu tidak tahu urusan perang, makanya kalah mereka. Coba kalau dengan kami katanya. Itu nantangnya macam begitu tuh. Sampean bisa mengalahkan orang Quraisy itu karena memang orang Quraisynya yang biasa nggak kenal dengan perang, nggak ahli perang. Coba kalau dengan kami gitu. Ini kan satu pelecehan yang diajak oleh Nabi itu supaya baik-baik masuk Muslim, tapi ternyata dianya malah ngecek. Akhirnya turunlah ayat ini. Kata Allah, qul, katakan ya Muhammad, lilladzina kafaru, terhadap orang yang kafir, Yahudi maksudnya,
Satughlabuna wa tuhsyaruna. Satughlabuna, kelak dia akan menderita kekalahan. Bahkan wa tuhsyaruna, mereka akan dikumpulkan ila jahannam, ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah tempat-tempat yang paling buruk itu. Karena mereka ini mengancam balik dengan Nabi, akhirnya Allah ancam mereka. Pertama yang diancamkan kepada mereka itu satughlabuna, mereka akan menderita kekalahan. Kapan ini kekalahan ini akan terjadi? Ketika selesai perang. Selesai peperangan itu terjadi perang Badar kedua. Nah, mereka diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diantaranya ada yang diusir. Bani Nadir diusir dari Madinah. Bani Quraidah ditangkap. Bahkan dihukum penggal oleh Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali pun memenggal itu sampai 600 orang. Sayyidina Ali itu. Dulu dipenggalnya genclong ya. Kalau sekarang gampang aja, berondong aja. Sekarang nih. Kalau dulu penggal. Siapa yang lakuin? Sayyidina Ali itu. Makanya Yahudi geram betul dengan Sayyidina Ali itu. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah, satughlabuna, mereka akan dikalahkan oleh Allah. Dan itu dibuktikan oleh Allah. Usir mereka dari Madinah. Lalu yang lainnya mereka tawan, yang lainnya mereka bunuh. Lalu setelahnya ketika dia sudah balik ke Allah pun, wa tuhsyaruna ila jahannam. Mereka ini di akhirat nanti dikumpulkan ke neraka jahannam. Artinya dimasukkan ke dalam situ. Wa bi'sal mihad. Dan itu tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Bi'sa itu adalah ismun jami' bisyarrin. Satu nama kumpulan bagi kejelekan. Itu bi'sa disebut. Syarrun itu jelek, tapi kalau bi'sa itu lebih jelek sudah. Sama halnya dengan khair. Khair itu baik, tapi kalau sudah birrun itu barrun itu lebih baik. Kumpulan kebaikan. Kumpul segala kebaikan dalam bahasa birrun. Kalau bi'sa ini buruk sudah. Dan seburuk-buruknya tempat adalah kembalinya ke neraka jahannam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, ini apa sih kesannya untuk kita? Sebetulnya kesannya untuk kita itu satu aja. Jangan menentang ayat-ayat Allah. Itu aja sebetulnya. Jangan berani sekali-kali kita ini menentang ayat Allah, membohongkan ayat Allah. Sekali aja berani menentang ayat Allah, habis gitu. Karena nggak ada yang bisa menentang apapun yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan di sini disebutkan, qad kana lakum ayatun, sungguh adalah bagi kalian ayatun, ada tanda-tanda sebagai pelajaran nih. Fi fi'atainil taqota, di dalam dua golongan yang bertemu. Siapa yang dimaksudkan ini? Golongan mukmin dengan musyrikin itu. Bertemu di mana? Bertemu di perang Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu golongan itu berperang di jalan Allah, yaitu mukminin dengan Nabi dengan para sahabat. Sementara wa ukhra kafiratun, yang lainnya kafir. Dua golongan bertemu dalam perang Badar. Golongan mukmin dengan golongan kafir. Yang mana pada waktu itu pertempuran yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Yarawnahum, mereka melihat orang mukmin melihat kepada mereka yang kafir itu mislaihim, dua kali lipat mereka. Wa ra'yal ain, yaitu penglihatan dengan mata kepala sendiri, melihat mereka ini banyak dua kali lipat daripada muslimin. Karena kita tahu kan bahwa dalam sejarah itu perang Badar itu terjadi yang tidak seimbang. Pasukan muslimin cuma 313, sementara kafirin ribuan, lengkap dengan senjata yang luar biasa. 313 ini terdiri dari sab'atun wa sab'una, 77 orang itu
di bawah benderanya Sayyidina Ali, berarti golongan muhajirin. Sementara dari Ansor 200 orang, itu diantaranya wasalasat sitatun wasalasuna, 36-nya itu di bawah bendera Sa'ad bin Ubadah, di bawah bendera Sayyidina Ali, di bawah bendera Sa'ad bin Ubadah. Dua tuh yang bawa bendera dari golongan muhajirin dengan Ansor. Muhajirin 77 orang, Ansor 206. Jumlah 313 orang. Dari 313 orang ini yang meninggal dalam perang Badar dari mukminin hanya 14 orang. 14 orang lah yang meninggal ini. 6 orang dari muhajirin, sisanya dari Ansor. Itu kalau di padang Badar, ibu bapak bisa lihat siapa saja namanya. Ada di dinding situ. Ditulis semua. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah bertemunya dua pasukan. Yang mana pasukan ini terdiri dari mukminin dengan kafir. Orang mukmin melihat orang kafir itu 2 kali lipat mereka. Banyaknya minta ampun. Tapi wallahu yu'ayyidu minasrihi man yasha. Allah menguatkan dengan pertolongannya man yasha kepada siapa yang dikehendaki. Yang dimaksudkan ini yu'ayyidihi itu, ternyata walaupun 2 kali lipat itu mereka jumlahnya di hadapan mukminin, tapi ternyata orang mukmin pun tidak kalah. Penglihatan orang kafir dengan orang mukmin justru 2 kali lipat lebih daripada mereka. Padahal jumlahan cuma 313 saja. Di pandangan orang kafir, mukmin ini banyak. Inilah yang dimaksudkan binasrihi may yasha. Bahkan konon muslimin ini diturunkan tentara malaikat kan, yang pakai ikatan putih, baju putih. Bahkan muslimin itu pada perang Badar itu terjadinya cuman bawa onta 6 ekor, kuda 2 ekor, yang bawa pedang 4 orang, selebihnya bambu runcing. Ada bambu runcing. Jalan kaki. Selebihnya pakai jalan kaki. Nekat bener. Luar biasa tuh. Sama halnya dengan kita dulu kan perang tuh. Kita cuma bambu runcing, sementara mereka sudah senjatanya bom baliur. Sudah pakai senapannya senapan otomatis, pakai tank baja lagi. Kalau kita kan mendaplok di debala nih, tiarap. Tapi kemerdekaan dapat. Apa itu? Nekat. Nekatnya luar biasa. Walaupun korban banyak dari kita pun luar biasa. Bahkan 6.000 lebih katanya ya. Hari-hari Surabaya itu meninggal. Ya Allah. Perjuangan yang luar biasa untuk kita. Mudahan mereka diberikan surga oleh Allah. Yang mukmin diampuni segala khilafnya, segala dosanya diampuni oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, insyaallah. Itu perjuangan dulu. Sehingga para mukmin pun di dalam keadaan seperti itu tetap diberikan kekuatan oleh Allah. Innal fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu la'ibratan, ada pelajaran, jadi pelajaran, harus jadi pemikiran bagi kita, liulil absar, bagi mereka yang punya mata hati. Kalau ain mata ini, kalau absar mata ini, mata hati. Karena kalau mata ain ini biasanya menipu, tapi kalau matahari, mata hati tidak bisa ditipu ya. Kalau seandainya ada sesuatu itu tergantung dari hatinya kan. Kalau hatinya itu bisa menerima pelajaran ini, insya Allah dia akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau hatinya tidak mau, sudah, yang hidayah pun copot jadi. Naudzubillah, naudzubillah. Inilah tentunya pelajaran yang harus dikaji oleh kita, bahwa betapa besarnya pengorbanan mereka, sehingga kita sampai ayat-ayat ini ke kita, hukum-hukum ini ke kita. Nah, kita ini perjuangannya apa? Kalaulah mereka menyampaikan risalah sampai ke kita, sampai berlumuran darah mereka, mati-matian mereka. Nah, kita ini sudah sampai. Perjuangan kita apa? Jangan sampai kita ini nggak ada perjuangannya.
Ngaku Islam sudah baca ayat-ayatnya, kita mengakui akan ayatnya dan nabinya, tapi perjuangannya enggak ada. Ayat Quran dihina-hina, diam baik. Gitu. Jangan, harus ada perjuangannya. Dipecahin keropak aja ini ngomel-ngomel, jangan. Harusnya kita ini harus berjuang juga. Kita pun harus ikut andil untuk mempertahankan. Paling tidak sebisa kita di mana itu. Kalau kita punya pemikiran untuk mempertahankan, pakai pemikiran itu. Kalau kita bisa ngomong, pakai omongan itu. Kalau kita punya kekuasaan, pakai kekuasaan itu. Kalau kita punya harta, pakai harta itu. Kalau tidak punya, pakai harta dengan tenaga pun jadi. Yang penting ada keinginan untuk mempertahankan agama ini. Insya Allah. Cukup sudah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي لي عبد حملي ثقيل